Discipleship is not about the content, but it is about a relationship. Saudara, ketika kita berbicara tentang memuridkan, maka itu berbicara tentang sebuah hubungan, membangun sebuah hubungan. Hubungan berbicara tentang journey, hubungan berbicara tentang perjalanan, tapi hubungan juga berbicara tentang sebuah proses. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Paulus dia menguatkan jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau saudara mengerti tentang kisah di Tesalonika, bagaimana Paulus pada saat itu membangun jemaat yang baru yang ada di Tesalonika, sebuah kota pelabuhan di mana ada begitu banyak orang-orang yang dari berbagai macam suku, agama, dan datang dari berbagai macam bangsa. Dan kita tahu sebagai kota pelabuhan pada saat itu, maka ada begitu banyak budaya, kultur yang sedang terjadi. Dan Paulus, kalau saudara mundur ke Kisah Para Rasul 17, digambarkan bahwa Paulus dan Silas pada saat itu datang ke Tesalonika dan dia mengajar 3 hari Sabat lamanya, dan ada beberapa orang-orang percaya, lalu didirikanlah menjadi sebuah komunitas dan menjadi sebuah gereja. Namun pada saat itu ada banyak sekali orang-orang Yahudi yang tidak senang atas pelayanan Paulus dan mereka mengusir Paulus keluar, sehingga Paulus merasa sedih. Jemaat yang dibangun pada saat itu tapi harus dilepaskan. Makanya Paulus mengirim Timotius, dan kita bisa melihat bahwa 1 Tesalonika ini berbicara tentang report daripada saat itu Timotius yang diutus oleh Paulus pada saat itu, dan Timotius membuat sebuah kabar bahwa jemaat yang dibangun mereka tetap ada di dalam keadaan iman yang baik. Saudara, discipleship it's about a relationship. Ketika saudara sedang mau menguatkan orang lain, saudara ingin harus terlebih dahulu, saudara harus membangun sebuah hubungan. Kalau saudara mau berdoa buat orang, gampang. Saudara nggak kenal pun saudara bisa doakan, habis itu saudara pergi, dan saudara setelah itu nggak akan berjumpa lagi. Tetapi ketika kita berbicara tentang sebuah panggilan atau tujuan Tuhan buat hidup kita, memuridkan orang lain, saudara mau menguatkan orang lain, maka ini yang harus saudara lakukan, bangun hubungan. Paulus menggambarkan di 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai 12 tentang adanya sebuah hubungan, tentang mentorship, tentang mentoring. Itu berbicara tentang hubungan. Bahkan Paulus menggambarkan hubungannya itu sama seperti orang tua. Di ayat ke-7 Paulus bilang begini, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya. Paulus menggambarkan ketika kita sedang mau membangun sebuah hubungan, maka saudara harus membangun sebuah hubungan sama seperti orang tua dengan anaknya. Makanya di ayat 8, sama seperti orang tua, bukan saja membagi Injil, tapi orang tua itu membagi hidup. Dia memberikan hidupnya seluruhnya. Jadi bukan cuma menguatkan saja saudara. Kalau saudara mau menguatkan orang lain, saudara harus terlebih dahulu membangun hubungan. Dan ini adalah hal yang penting. Di ayat ke-11 bahkan Paulus memakai gambaran ini saudara. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, seperti bapa yang menasehati anak-anaknya katanya, dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. So hari ini kuatkanlah orang-orang yang lemah. Saya percaya di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan mempertemukan kita dengan kesempatan orang-orang yang butuh untuk dikuatkan. Mari ikuti teladan Paulus. Bangunlah sebuah hubungan, bukan tentang cuman materinya aja. It is a relationship, it is a journey. Dan yang kedua, jadilah sama seperti orang tua bagi hidup mereka. Nasihati mereka bagi hidup saudara, buat hidup mereka. So selamat untuk menjadi berkat hari ini. Tuhan berkati kita semua. God bless.